Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnitia Rizky Pertami. Kali ini saya akan membahas tentang metode penugasan dengan fungsi maksimasi. Kali ini kita akan mengerjakan soal latihan atau tugas nomor 1 dengan soal tentukanlah lokasi optimum agar waktu yang diperlukan semaksimal mungkin berdasarkan tabel di bawah ini. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke pembahasannya ya. Jadi, langkah yang pertama, kita susun tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Pastikan jumlah baris sama dengan kolom. Di sini jumlah barisnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini baris ya, baris pekerja 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini juga ada kolom tugas, yaitu kolom tugas A, B, C, D, dan E. Jadi jumlah baris maupun jumlah kolomnya sudah sama. Langkah selanjutnya adalah kita buat semua nilai menjadi negatif. Lalu kita tentukan nilai negatif terbesar pada masing-masing baris dan selisihkan. Ini nilainya udah saya negatifkan ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memilih nilai negatif terbesar pada masing-masing baris. Di baris pertama ini ada dua nilai negatif terbesar yang sama ya pada sel 1A dan 1B. Kita pilih salah satu. Nah, pada baris yang kedua juga ada dua nilai negatif yang sama, yaitu negatif 8. Kita juga pilih salah satunya aja. Di baris ketiga juga sama, kita pilih salah satu. Nah, di baris ketiga nilai negatif paling besarnya ada di sel 4A, yaitu minus 7. Di baris kelima, nilai negatif terbesarnya ada di sel 5B, yaitu negatif 10. Nah, setelah kita menentukan nilai negatif terbesar pada masing-masing baris, lalu kita selisihkan dengan angka-angka, kita kurangkan dengan angka-angka yang ada pada masing-masing baris ya. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan pada masing-masing baris dengan nilai terkecil pada masing-masing baris. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cek apakah setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jika belum, maka tentukan nilai terkecil pada kolom dan selisihkan. Nah, di sini pada kolom C, D, dan E belum mengandung nilai 0. Sedangkan untuk A dan B itu sudah mengandung nilai 0 ya. Jadi kita tentukan nilai terkecil yang ada pada masing-masing kolom. Nah, untuk kolom A dan kolom B karena ada angka-angka terkecil yang sama, kita pilih saja salah satu. Pada kolom A, saya pilih salah satu A. Kolom B, saya pilih 1B. Pada kolom C nilai terkecilnya ada di 4C ya, itu nomor angka 3. Kolom D yang terkecilnya angka 1. Dan kolom E yang terkecilnya 1. Nah, setelah itu kita selisihkan, kita kurangkan angka yang ada pada masing-masing kolom ini dengan angka-angka terkecil yang tadi sudah kita scanning. Dan ini adalah hasilnya setelah angka-angka pada masing-masing kolom dikurangi dengan nilai terkecil yang ada pada kolom tadi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tutup elemen 0 dengan menarik garis secara horizontal ataupun vertikal seminimal mungkin. Jadi kita tarik garis untuk menutupi elemen 0. Tarik garis ya.
kita sudah membuat garis. Nah, sekarang setelah kita menarik garis, yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai pada tabel ini sudah optimal apabila jumlah garis yang kita buat sudah sesuai atau sama dengan jumlah baris atau kolom. Di sini kan jumlah baris atau kolomnya ada 5. Nah, sekarang jumlah garis yang kita buat ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama ya. Jadi jumlah garis sudah sama dengan jumlah kolom atau baris. Jadi sudah optimal. Nah, kalau sudah optimal berarti pengerjaannya sudah selesai. Sekarang kita hanya tinggal menentukan alokasi. Nah, untuk penentuan alokasi kita lihat dulu baris atau kolom yang memiliki elemen 0 paling sedikit. Ya, di sini pada kolom C, D, dan E memiliki masing-masing satu angka 0, sedangkan untuk baris ini paling banyak angka 0 ada di baris 2 dan baris 3. Jadi yang kita prioritaskan itu adalah baris atau kolom yang memiliki masing-masing satu angka 0. Nah, di sini di kolom E itu hanya ada satu angka 0. Kita tandain dulu ya. Pada kolom D juga hanya memiliki satu angka 0. Pada kolom C juga hanya memiliki satu angka 0. Nah, jadi ini sudah bisa dipastikan pengalokasiannya. Untuk tugas E akan dialokasikan untuk pekerja 3, tugas D akan dialokasikan untuk pekerja 2, dan tugas C akan dialokasikan untuk pekerja 4. Nah, karena pekerja 2, 3, dan 4 masing-masing sudah punya tugas yang dialokasikan, dan karena di sini ada kolom prioritas, jadi yang di sini sudah tidak available ya. Nah, ini sudah tidak available lagi. Ini juga. Lalu bagaimana dengan pekerja 1 dan 5 yang belum memiliki alokasi tugas? Nah, sini kita lihat lagi. Mana yang memiliki elemen 0 paling sedikit? Nah, di sini baris 1 memiliki 2 elemen 0. Nah, di baris ke-5, di baris pekerja 5 hanya memiliki satu angka 0. Nah, kita cek pada kolom. Pada kolom A hanya memiliki satu angka 0 dan kolom B memiliki 2 angka 0. Nah, sekarang kita lebih prioritaskan ya. Di kolom A itu hanya ada satu yang available, maka ini yang kita pilih untuk pekerja 1. Karena dia nggak ada lagi angka 0 selain di kolom A ya. Nah, karena baris 1 sudah dialokasikan untuk tugas A, maka sel 1B tidak available lagi. Nah, sekarang yang tersisa hanya yang ini. Jadi ini sudah jadi sel 5B itu sudah bisa dipastikan available untuk dikerjakan. Jadi pekerja 5 dialokasikan untuk tugas B. Jadi pengalokasiannya pekerja 1 untuk tugas A, pekerja 2 untuk tugas D, pekerja 3 untuk tugas E, pekerja 4 untuk tugas C, pekerja 5 untuk tugas B. Nah, jadi ini alokasi optimum untuk pekerja 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penyelesaian metode penugasan dengan fungsi maksimasi. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya buat teman-teman yang membutuhkan penjelasan tentang metode penugasan fungsi maksimasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.